Menyusul kabar heboh penangkapan belasan pegawai Komdigi terlibat melindungi judi online, polisi gerebek markas judi online jaringan Kamboja di Cengkareng. Polres Metro Jakarta Barat gerebek rumah yang dijadikan markas transaksi jual beli rekening judi online jaringan Kamboja. Rumah itu berlokasi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari penggerebekan itu polisi berhasil mengamankan 8 orang pelaku, 35 unit handphone, 700 kartu ATM, dan 370 buku tabungan. Diduga selama beroperasi dalam 2 tahun. Markas itu telah melakukan perputaran uang 21 miliar rupiah dalam 1 hari. Pengungkapan tindak pidana perjudian online dengan modus operandi perjualbelikan rekening, di mana dengan rekening tersebut digunakan sebagai rekening penampungan transaksi keuangan perjudian online di Kamboja. Ini kita ketahui ini adalah jaringan internasional perjudian online. Dan dari hasil penyelidikan dan pendalaman, penyidik berhasil mengamankan yang pertama 4 orang, di mana 4 orang ini baru saja selesai menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada pelaku utama yang selama ini menampung rekening-rekening milik warga masyarakat yang untuk selanjutnya dikirim dengan menggunakan handphone ke negara Kamboja. Pada 5 Agustus 2024, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, diperiksa Bariskim Polri terkait pernyataannya soal inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Meski akhirnya Benny tak mau mengungkap nama itu, namun publik mulai ikut menerka-nerka dan mengerucutkan beberapa nama pengusaha besar, salah satunya Tommy Hermawanlo. Tommy Hermawanlo adalah pengusaha muda, sekaligus anak dari Jerry Hermawanlo, pengusaha properti kelas kakap yang juga memiliki bisnis di Kamboja, termasuk kasino dan pusat perjudian. Lantas, bagaimana sepak terjang Tommy Hermawanlo? Benarkah ia merupakan pengendali judi online di tanah air? Tommy Hermawanlo merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya, Jerry Hermawanlo, merupakan konglomerat pemilik JHL Group yang bergerak di sektor properti, pertambangan, hiburan, otomotif hingga media. Tak hanya itu, Jerry Hermawan juga memiliki sejumlah lini bisnis di Kamboja di bawah naungan JHL Collection. Sementara sang anak, Jerry Hermawanlo, merupakan komisaris PT Kontek Aja, perusahaan media olahraga yang masih berada di bawah naungan JHL Group. Di bidang olahraga, Tommy dipercaya menjadi bendahara umum Komite Olimpiade Indonesia. Tommy juga merupakan pemilik klub olahraga Dewa United. Tommy dan beberapa rekannya juga mendirikan PT Tenang Hidup Lancar yang bergerak di sektor real estate dan hiburan. Melalui PT Tenang Hidup Lancar, Tommy berkongsi dengan Raffi Ahmad dan Rudy Salim, mendirikan usaha patungan bernama PT Prestisius Ransmoon, bisnis klub malam dan arena permainan di Jakarta Utara dan Medan. Nama Tommy juga ada dalam jajaran direksi Lionheart Group yang menjalankan bisnis perhotelan dan perjudian di Kamboja dengan nama Kompong Dewa Casino and Resort. Pada 11 Februari 2010, Jerry Hermawan divonis 5 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam pembunuhan Nasruddin Zulkarnain, Direktur Utama PT Putra Raja Wali Banjaran. Saat Jerry mendekam di penjara, menurut investigasi Tempo, Tommy mulai membuka bisnis judi online di daerah Jakarta Barat. Setelah sang ayah bebas, Tommy mulai dihubungkan dengan koneksi ayahnya di perbatasan Thailand dan Kamboja. Keduanya kemudian diduga membuka pusat kasino mewah di Kamboja bernama Kompong Dewa Casino and Resort. Kompong Dewa ini dikelola oleh Lionheart Group. Nama Tommy Hermawan tercatat sebagai direktur di perusahaan ini. Jerry mengakui bahwa bisnisnya di Kamboja terdapat kasino atau pusat perjudian di dalamnya. Namun ia menyebut kasino itu dikelola oleh orang Kamboja. Jerry mengklaim bisnisnya tidak pernah melanggar hukum dan membantah semua tuduhan terkait keterlibatan anaknya di bisnis judi online. Kemunculan inisial T pertama kali disinggung oleh Benny Ramdhani dalam acara pengukuhan komunitas pekerja migran pada 16 Juli 2024. Dalam sambutannya, Benny menyebut sosok T sebagai pengendali bisnis judi online dan tindak pidana perdagangan orang. Sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum.
Beni juga mengaku sempat menyebutkan sosok itu dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Menko Polhukam Mahfud MD pada 2023. Namun, saat dicecar wartawan, Jokowi mengaku tidak tahu, Mahfud MD mengatakan lupa, dan Kapolri menyebut belum pernah menerima informasi. Enggak tahu, tanyakan ke Pak Beni aja.